Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film menarik yang berjudul Freaks 2018. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Chloe. Seperti yang bisa kalian lihat, Chloe ini benar-benar menunjukkan ekspresi penasaran dengan apa yang terjadi di luar rumahnya. Ya, sangat jauh berbeda dengan anak-anak yang lain. Chloe tidak diperkenankan oleh ayahnya untuk berkeliaran ke luar rumah. Belum diketahui pasti apa alasannya, namun yang jelas seluruh sudut rumah sengaja ditutup serapat mungkin. Dan mengejutkannya lagi, ternyata Chloe sudah berada di rumah selama 7 tahun sejak ia terlahir di bumi ini. Sepanjang waktu, ayahnya hanya bisa menghibur Chloe dengan mengajaknya bermain di dalam rumah. Baik itu bermain kartu dan juga bermain tebak-tebakan. What's the plan if I don't come back? Yeah. And then what? If I run out of... A. A is for apple. Apple. Let's go over the whole classics, yeah? B is for baseball. A game played between two teams of 9 players. No, I'm not sure myself. Do you think it's right there? I raise. You know we don't have any ice cream. Sampai suatu ketika, kita pun diperlihatkan kalau mata dari ayahnya Chloe mulai mengeluarkan darah secara tiba-tiba. Tidak adanya ekspresi kaget sama sekali yang ditunjukkan oleh Chloe, menandakan bahwa kejadian itu sangat sering ia saksikan. Ketika malam tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, Chloe sengaja untuk mengajak ayahnya pergi ke gunung. Dari sinilah ayahnya yang bernama Henry pun langsung kaget dalam sekejap. Kenapa anaknya itu bisa tahu tentang gunung? Padahal selama ini ia hanya berada di rumah saja dan tidak pernah diberitahu tentang kondisi mengenai dunia luar. Merasa hal ini akan berbahaya bagi keselamatan mereka, Henry kembali lagi menutup rapat seluruh sudut rumahnya serta membakar berbagai dokumen-dokumen yang dikira berbahaya. Esok harinya, Chloe pun mulai terbangun dari tidurnya dan ia mulai mendengar bisikan-bisikan suara di depan pintu rumah. Yang dimana tepat di depan pintu tersebutlah ia diberikan sebuah buku gambar oleh seseorang. Dari gambarnya sih, hal ini menjelaskan keberadaan tukang es krim yang bernama Tuan Snowcone. Dengan rasa penasaran yang begitu tinggi, Tuan Snowcone sengaja memberikan sebuah es krim kepada Chloe melalui salah satu pembeli yang bernama Harper. Please, 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 please. Hi. I brought you. Hanya saja Harry pun tidak mengizinkan hal tersebut sampai-sampai Chloe tidak jadi merasakan es krim untuk pertama kali dalam hidupnya. Atas perlakuan inilah Henry berkata kepada Nancy alias ibunya Harper kalau Chloe mempunyai alergi terhadap es krim. Sebagai bentuk hukuman atas tindakan tersebut, Henry tidak segan-segan mengurung Chloe ke dalam berangkas besar demi menghindari kejadian serupa yang tentu saja tidak ia inginkan. Dan setelah waktu sudah berlalu cukup lama, barulah Henry kembali menjemput anaknya itu. Pada titik ini, Henry berjanji akan membelikan 1 ember es krim kepada Chloe, asalkan ia tidak pernah keluar dari pintu tersebut maupun keluar dari rumah ini. Namun apa daya, bukanlah es krim yang didapat oleh Henry, melainkan Henry harus pulang dengan kondisi tubuh yang dipenuhi luka. Lukanya sendiri tidak dibuat-buat dan hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan di luar memang sebahaya itu. Nah, di sini gue minta kalian untuk fokus kepada berita yang ada di TV ya. yang dimana hal itu akan menjelaskan segala sesuatu di akhir film nanti.
Lalu, kita kembali lagi kepada Chloe yang sengaja membuka lemari milik ayahnya demi mengambil sebuah pistol dan juga beberapa uang. Secara nekat, Chloe memberanikan diri keluar rumah untuk pertama kali dalam hidupnya. Tentu saja, tidak lain tidak bukan, Chloe hanya berniat membeli es krim milik Tuan Snowcone yang selama ini sudah mengetahui keberadaannya. Are we safe? Safe? But who wanna kill us? Tuan Snowcone berkata kalau Chloe bisa menyicipi es krim yang ia mau sesuka hati tanpa perlu membayar sepeser uang pun. Tapi dengan satu syarat, yaitu Chloe harus ikut berkeliling dengannya tanpa perlu banyak bertanya. Sepanjang perjalanan, Chloe tidak sengaja melihat sebuah baliho yang menunjukkan seseorang dengan mata yang mengeluarkan darah. Jelas hal ini membuat Chloe bertanya-tanya karena kondisi itu benar-benar mirip dengan apa yang terjadi kepada ayahnya. Namun, Tuan Snowcone berkata kalau apa yang dilihat Chloe hanyalah sebuah trik make up dari para pengiklan. Singkat waktu, tibalah mereka berdua di sebuah taman tengah kota yang dimana Chloe sengaja diajak bermain ayunan untuk pertama kalinya. Ya, bisa dipastikan rasa senang seperti apa yang sedang dirasakan oleh Chloe sampai-sampai ia pun tidak ingin pulang ke rumahnya. Tapi sayang, di tengah-tengah kesenangan itu, polisi pun mulai mencurigai gerak-gerik si kakek yang terlihat sangat mencurigakan. Apalagi polisi tersebut memiliki asumsi kalau Chloe sedang berada dalam kondisi diculik tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dari situlah Tuan Snowcone tidak diperkenankan untuk dekat-dekat dengan Chloe dan si polisi sengaja mengeluarkan senjatanya. Tapi Chloe malah merasa kalau kakek ini adalah orang baik sampai-sampai ia pun menyuruh polisi tersebut untuk pergi sambil terus mengulangi perintah itu. Dan anehnya, secara tiba-tiba raut wajah dari polisi tersebut mulai berubah dalam seketika. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, si polisi langsung pergi begitu saja dari hadapan mereka berdua. Saat perjalanan pulang, Chloe tidak sengaja melihat foto seorang perempuan di dalam mobil milik Tuan Snowcone. Yang ternyata foto itu adalah foto dari anaknya Tuan Snowcone yang selama ini sudah hilang. Lebih mengejutkannya lagi, Tuan Snowcone juga berkata kalau perempuan tersebut merupakan ibunya Chloe yang selama ini tidak pernah terlihat oleh Chloe sendiri. Dengan kata lain, secara tidak langsung Tuan Snowcone sudah mengakui bahwa Chloe adalah cucunya. Namun di luar dugaan, Tuan Snowcone malah menyuruh Chloe untuk menaruh serbuk racun ke dalam minuman ayahnya yang bernama Henry. Yang dimana hal itu bukanlah pertanda baik bagi Henry sendiri. Ditambah lagi, Chloe sudah berani untuk melawan ayahnya yang selama ini sudah melarangnya untuk keluar rumah. Beberapa jam setelah itu, Chloe mulai merasa bersalah dengan apa yang telah ia ucapkan kepada ayahnya. Dan secara tidak sengaja, ia pun penasaran mengenai kegiatan wawancara apa yang sebenarnya sedang didengar oleh ayahnya itu. Kalau didengar lebih jelas sih, wawancara ini membahas secara rinci tentang manusia-manusia abnormal yang dipanggil dengan sebutan freaks. Dengan tingkat abnormal yang bisa dikategorikan sebagai ancaman, freaks selalu menjadi buronan bagi setiap negara agar bisa dieksekusi mati. Di saat hari berganti, Chloe masih saja berusaha untuk keluar dari rumahnya itu. Yang tentu saja tindakan tersebut tidak akan pernah dibiarkan oleh Henry secara cuma-cuma. Namun naas, larangan tersebut justru semakin membuat Chloe yakin untuk meracuni ayahnya sendiri sampai-sampai ia pun menutupi aksi itu dengan berpura-pura minta maaf. Beruntung Henry tidaklah sebodoh itu dan langsung menyadari bahwa anaknya sudah berniat buruk kepada dirinya. Henry juga bertanya-tanya dari mana Chloe bisa mendapatkan serbuk tersebut. Dan siapa sangka, dalam kondisi seperti ini, Chloe malah menyuruh ayahnya untuk tidur pada saat itu sambil terus mengulangi perkataannya. Ya, untuk kedua kalinya, ucapan Chloe benar-benar manjur yang dimana hal ini menunjukkan bahwa ia bukanlah anak biasa. Bahkan setelah dijemput oleh Tuan Snowcone, matanya Chloe mulai mengeluarkan darah secara tiba-tiba.
Anehnya, Tuan Snowcone juga tidak terkejut dengan hal itu, melainkan ia malah menyuruh Chloe untuk ikut bepergian bersama dirinya. Di titik inilah, Tuan Snowcone sengaja mengajak Chloe untuk bertemu dengan seorang senior polisi yang bernama Cecilia Ray. Belum diketahui pasti apa tujuannya, tapi yang jelas Tuan Snowcone terlihat begitu antusias untuk bertemu dengan perempuan itu. Gak taunya Tuan Snowcone sengaja untuk menyerahkan Chloe kepada Cecilia, yang dimana ia berkata kalau Chloe adalah salah satu freaks. Ya, memang benar, semua itu terlihat jelas dari bekas darah yang sempat menetes di matanya Chloe. I knew right then a prayer to keep her safe. Usut punya usut, penyerahan itu sengaja dilakukan Tuan Snowcone agar ia bisa pergi ke sebuah gunung yang bernama Gunung Madok. Faktanya, Gunung Madok merupakan tempat eksekusi bagi para freaks, termasuk ibunya Chloe alias anaknya Tuan Snowcone. Hanya saja rencana ini tidaklah berjalan mulus setelah Chloe berusaha untuk melarikan diri dari hadapan kakeknya maupun Cecilia. Setelah dijelaskan, ternyata hal ini terpaksa dilakukan oleh tuannya Snowcone dikarenakan ia memiliki perbedaan pendapat dengan Henry alias ayahnya Chloe. Henry bersikeras untuk terus mengajak Chloe bersembunyi dari lingkungan luar, sedangkan Tuan Snowcone bertekad untuk mengandalkan kekuatan Chloe demi menyelamatkan ibunya yang berada di Gunung Madok. Pada titik inilah, seluruh fakta mulai terbongkar secara perlahan. Yang ternyata kakeknya Chloe juga termasuk ke dalam kategori freaks. Dengan spesialisasi, ia mampu menghilang dalam sekejap tanpa perlu khawatir dirinya terlacak oleh para polisi. Dalam perjalanan pulang, Chloe terus berteriak agar ia diantar pulang oleh kakeknya itu. Alhasil, Tuan Snowcone gak bisa berbuat banyak dan mau gak mau ia harus bergegas mengantar Chloe. Take me home. What? Take me home. Take me home. Take me home. Akan tetapi, dari situlah Henry pun langsung menampakkan diri demi menjemput anaknya yang sudah dibawa paksa oleh mertuanya. Hebatnya lagi, Henry juga memiliki kemampuan serupa seperti Tuan Snowcone. Tidak sampai di situ, ternyata ia masih memiliki kemampuan lain, yaitu memperlambat waktu serta memberhentikan waktu. Tidak heran jika ia selalu mengajak anaknya untuk bersembunyi karena kemampuan yang luar biasa ini. It worked, as long as I could stay awake. Setiba di rumah, Chloe pun langsung dikurung ke dalam berangkas oleh ayahnya sendiri demi menyembunyikannya dari pantauan para polisi. Tapi rencana itu harus gagal total setelah Chloe mengeluarkan kemampuan telepatinya dalam sekejap. Sampai-sampai Henry nyaris tewas dengan sebuah bor yang sudah ia genggam pada saat itu serta berada di luar kendalinya. Atas apa yang sudah terjadi sampai sekarang ini, Henry pun langsung menyalahkan kakeknya Chloe yang ternyata memiliki nama asli, yaitu Alan. Henry berkata kalau Alan sudah melanggar janji mereka untuk berpura-pura menciptakan kondisi selayaknya kehidupan orang normal, yang dimana Alan berpura-pura sebagai penjual es krim, sedangkan Henry berpura-pura sebagai pemulung. Tentu semua itu dilakukan demi menghindari rasa curiga dari para polisi yang sudah menganggap kalau orang-orang abnormal atau freaks adalah musuh negara. Namun di tengah-tengah perdebatan mereka, Chloe pun menyadari bahwa ada sebuah perbincangan yang sedang terjadi di antara Nancy dengan seorang polisi. Dengan kemampuan telepatinya, Chloe langsung memproyeksikan perbincangan itu tepat di hadapan ayah beserta kakeknya. Setelah sadar kalau Nancy sudah melapor keberadaan Chloe kepada polisi, Chloe pun langsung mengendalikan polisi itu untuk menusuk matanya Nancy sampai jebol. Bahkan polisi tersebut juga nyaris dibuat untuk bunuh diri oleh Chloe sendiri. Sir, is everything okay? Oh.
Akan tetapi, tindakan itu langsung dibatalkan oleh Henry karena para polisi sudah mulai berdatangan di komplek rumah mereka. Yang sudah jelas hal ini menandakan bahwa keberadaan Henry, Alan, dan juga Chloe tidak lagi aman. Tapi siapa yang mengira keadaan mendesak justru membuat Chloe bertekad untuk memproyeksikan keberadaan ibunya. Dan ternyata ibunya itu belumlah benar-benar dieksekusi oleh para polisi yang berada di Gunung Madok. Kemampuan luar biasa ini jelas membuat Chloe juga mampu untuk berinteraksi dengan ibunya. Walaupun jarak mereka sangatlah jauh, tapi hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Go ahead. Device is armed. Oh my God. What are you doing? Stop it! No! No! I love you too. Mommy. Namun sayangnya, Henry terpaksa harus membekukan waktu pada saat itu juga setelah ia mendengar suara langkah kaki di depan pintu rumahnya. Yang memang benar, orang itu adalah Cecilia Ray dan ia berencana untuk menjemput mereka semua. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga memutuskan untuk menyuruh Henry berpura-pura selayaknya manusia normal. Ditambah lagi, Alan juga memberikan hidrogen peroksida di kelopak matanya Henry demi menyamarkan bekas-bekas darah yang sempat menetes dari matanya. Setelah itu, barulah Henry pun memulai aksinya dengan menyamar sebagai pria biasa yang tidak tahu apa-apa. Tapi sial, penyamaran Henry sudahlah diketahui oleh Cecilia Ray, yang dimana ia mengaku kalau menggunakan hidrogen peroksida merupakan cara lama yang sudah banyak digunakan oleh freaks-freaks lain. Secara terpaksa, dalam keadaan kepepet seperti ini, Alan mau gak mau harus membantu Henry pada saat itu juga. Sampai-sampai Henry pun harus kehilangan momentum untuk menahan peluru yang mengarah ke tubuhnya. Di sisi lain, Chloe yang menjadi target berikutnya masih bisa diselamatkan setelah Alan rela memasang badannya demi melindungi Chloe. Sudah jelas, Chloe tidak akan pernah terima dengan apa yang terjadi di depan matanya. Dan hal tersebut membuat Cecilia Ray harus tewas dengan cara menembakkan dirinya sendiri. Dengan kondisi Alan yang sudah sekarat, tidak ada pilihan lain bagi Henry selain memberhentikan waktu serta menembaki para polisi sebisa mungkin. Sedangkan di situasi yang berbeda, Chloe masih berusaha untuk membebaskan ibunya agar bisa keluar dari Gunung Madok. Yang untung saja usaha Chloe tidaklah sia-sia dan ia pun berhasil mengendalikan seluruh petugas yang berada pada jarak sejauh itu. Alhasil, ibunya Chloe pun sudah terbebas dan ia langsung menggunakan kemampuannya untuk berpindah tempat dengan cara terbang seperti roket. Celakanya lagi, para polisi sudah mengarahkan sebuah rudal ke rumah mereka, yang dimana penggunaan rudal sangatlah berkaitan dengan keberadaan orang-orang abnormal alias freaks sebagai musuh negara. Namun untung saja, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Henry terpaksa untuk memperlambat waktu sekali lagi. Lebih jelasnya, hal ini sengaja ia gunakan untuk menyelamatkan anaknya yang sangat-sangat ia sayangi. Dan memang benar nyawanya Chloe berhasil terselamatkan pada saat itu, tapi tidak dengan Henry yang harus tewas di dalam rumahnya. Dalam kondisi inilah, ibunya itu memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Mary. Dari sini, Mary berkata kalau mereka harus mencari tempat persembunyian baru demi menghindar dari para polisi. Yang dimana ia langsung mengajak ibunya untuk hidup di planet lain dan film pun berakhir.
Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Freaks 2018. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.